warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Sehat. Sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Minta tolong pada Arif untuk memimpin baca doa dulu nak. Ibu absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua ya. Bagus. Berarti sehat semua ya. Tidak ada yang sakit ya nak ya. Kemudian apakah buku tulis dan alat tulisnya sudah disiapkan? Bagus. Sekarang ibu mau bertanya. Kalian pernah tidak melakukan laporan percobaan menulis laporan percobaan di rumah ataupun ketika mata pelajaran yang lain? Siapa? Coba angkat tangan. Siapa yang pernah melakukan ataupun menulis teks laporan percobaan? Buat? Mikroskop. Apa yang ditulis itu? Tumbuhan. Baik. Kemudian yang lain siapa? Baik. Mengamati biji kacang hijau ditanam di pena. Ditanam di mana nanti? Oh, melalui media kapas. Baik. Kemudian sekarang perhatikan ke depan, tayangan di depan. Materi kita hari ini adalah tentang KD 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang didengar. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran model program Basone dengan metode diskusi serta penugasan dan bantuan media video dan PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan mengevaluasi informasi teks laporan percobaan dalam kehidupan sehari-hari secara mandiri dan tepat. Tadi kalian sudah pernah melakukan percobaan pada mata pelajaran yang lain, pelajaran IPA, apalagi pelajaran apa lagi? Bahasa daerah. Oke. Nah sekarang kita akan pelajaran kita kali hari ini adalah kita akan menemukan struktur teks laporan percobaan yang dibaca. Ada yang masih ingat tidak? Apa adalah pengertian dari teks laporan percobaan? Siapa yang masih ingat? Coba nasi lalu. Nasi lalu coba dijawab. Teks laporan percobaan apa nak? Percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Setelah pengertian, kalian juga harus tahu tujuan dari penulisan teks laporan percobaan itu apa? Siapa yang bisa? Tujuan dari menulis teks laporan percobaan? Buat. Oke Fuad, apa jawabannya Fuad? Tujuan dari kita mempelajari menulis teks laporan percobaan apa Fuad? Informasi tentang Untuk memberikan informasi tentang percobaan yang sudah kita lakukan. Oke. Selanjutnya, Ibu minta kalian
untuk duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan pertemuan kemarin. Silakan, silakan bentuk kelompok tanpa bersuara. Silakan. Kelompok pertama kemarin itu ada Arif, Rasul, Mukarramah, Widya. Kelompok kedua Azuril, Zainal Arifin, Putri Sakina, dan Nasila. Kelompok tiga ada Steven, Gois, Sun Sabrina, Andin, Fahmi. Kelompok empat Dewi Putri, Ui, Zainal Abidin, dan Fuad. Sudah lengkap sama anggota kelompoknya masing-masing? Baik. Silakan diperhatikan tayangan di depan. Ini sebagai rangsangan mengingat pelajaran yang kemarin ya. Pengertian tes laporan percobaan tadi sudah dijawab sama Nasila ya, yaitu teks yang menceritakan percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian tujuannya adalah memberikan informasi tentang proses percobaan yang dilakukan, termasuk hasil dari penelitian tersebut. Ciri-ciri teks laporan di sini, yang pertama ditulis dari hasil percobaan. Yang kedua, ada objeknya. Yang ketiga, berupa kalimat. Yang keempat, ditulis secara sistematis dan lengkap. Kemudian yang kelima, menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Dan yang terakhir, bersifat netral, jadi tidak memihak. Selanjutnya, struktur teks laporan percobaan. Yang pertama ada tujuan, kedua bahan dan alat, ketiga langkah-langkah percobaan, dan yang keempat hasil, dan yang terakhir kesimpulan. Jadi nanti kalian diminta untuk mengevaluasi informasi yang ada pada teks laporan yang akan ibu tayangkan videonya. Setelah kalian menemukan struktur teks laporan percobaan dari video, kalian diminta untuk menyimpulkan temanya apa, kemudian subjeknya apa, kemudian rangkaian informasi yang ada pada teks tersebut, yang kelima ide pokok, dan yang terakhir adalah informasi penting. Nanti ibu akan menayangkan contoh video laporan teks percobaan di depan. Silakan kalian berdiskusi bersama anggota kelompoknya. Kalian tentukan struktur teks laporan percobaan yang ada pada video tersebut. Setelah itu, setelah kalian mendiskusikan laporan teks percobaan tersebut, kalian presentasikan ke depan ya, dan perwakilan kelompok presentasikan ke depan, dan kelompok yang lain menanggapi terkait kekurangan dari informasi yang ditemukan oleh kelompok yang lain. Silakan disimak ya. Kedengaran tidak? Sendiri di rumah masing-masing. Adapun tujuannya adalah menguji zat yang terkandung dalam bahan makanan secara kualitatif. Nah, karena kita masih Saya dulu diskusikan ya KBD-nya ya. Kalian diskusikan sama kelompoknya dalam bahan makanan tersebut. dari belakang ya. Dari belakang ya.
lembar jawabannya itu di LKPD. Tiga saja. Ini belakang ya. Nanti lalu didiskusikan bersama anggota kelompoknya. Kalian tunjukkan struktur dari laporan percobaan yang kalian simak melalui video di depan. Jangan lupa ya, nama anggota kelompoknya ditulis. Nah, nama anggota kelompok ditulis di depan. Lembar pertama ditulis nama anggota kelompoknya. Jika ada kesulitan, silakan ditanyakan. Sambil dicatat ya informasi yang sudah ditemukan dari video yang kalian lihat. Sudah ada informasi yang kalian temukan? Belum.
Baik, sekarang silakan didiskusikan bersama anggota kelompoknya mengenai informasi yang sudah ditemukan pada video percobaan. Silakan. Jika ada yang tidak dipahami, yang mana? Ada yang tidak dipahami? Yang mana? Kesulitan. Kenapa? Videonya diulang lagi. Ibu ulang satu kali lagi ya. Silakan dicek. Mungkin ada informasi yang ketinggalan. Coba Silakan diperhatikan ya. sederhana. Cek kembali informasi yang tadi sudah ditemukan. Apakah masih ada yang kurang? Sendiri Silakan dicek. Adapun tujuannya adalah menguji zat yang terkandung dalam bahan makanan secara kualitatif. Nah, karena kita masih sederhana, jadi kita tidak menghitung kadar dari zat yang terkandung dalam bahan makanan tersebut. Langkah-langkah yang ditulis harus sistematis ya, jangan acak-acak Kak. Harus sistematis, harus berurutan. Bagaimana kesulitan? Langkah-langkah yang ditulis harus sistematis ya. Ini percobaan yang kedua ya. Jadi nanti perwakilan kelompok maju ke depan presentasikan.
Sambil dicek ya. Sudah. Ya, silakan didiskusikan. Ibu kasih waktu 10 menit. Nanti kalian perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi nanti kelompok yang sudah siap silakan angkat tangan ya. Bu, saya siap untuk presentasi ke depan. Silakan didiskusikan. Jika ada hal-hal yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan Nak, ya, supaya tidak sesat di tengah jalan. Sudah. Ada kesulitan? Tidak ada. Karena sudah 2 kali diputar videonya kan? Posisi sudah siap maju, siap presentasi. Tuh. Buat percobaan sederhana di depan. Iya. Hasil diskusi dari semua ini ya. Siap maju ke depan. Maju. Kalau maju udah pasti ke depan ya. Siap untuk presentasi ke depan.
ya? Yuk. Kelompok guys, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok kelompoknya. Yuk, maju. Silakan kelompok yang lain menanggapi ya, beri masukan apa yang kurang dari hasil diskusi kelompoknya guys. Masukan di sini bukan bermaksud menjatuhkan ya, tapi untuk melengkapi hasil diskusi mereka. Silakan diperhatikan, kelompok yang lain diperhatikan ya. Jika ada yang ingin ada yang kurang dari hasil diskusi mereka, nanti disampaikan. Nah. Silakan diperhatikan, yuk dimulai guys. Kurang dekat mic-nya. Hasil dari Itu bukan. percobaan tadi ialah Mic-nya ya. On off-nya tuh nanti. Yuk, silakan. Diulang nak, karena tadi tidak kedengeran tadi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dari hasil uji percobaan kami. Judulnya apa dibaca? Judulnya uji emak juga menguji dan pengetahuan dalam makanan secara Kamu kedengeran? kuantitatif. Alat dan bahan kertas buram, nasi, keju, roti, perkedel, pisang. Kelompok yang lain disimak ya. Nanti disampaikan kurang apa? Kurangnya apa dari kelompok tuliskan identitas seseorang yang akan diujikan. 3. Ucapkan setiap bahan yang akan diujikan pada kertas buram. 4. Tunggu 1-2 menit untuk melihat hasilnya. 5. Amati perubahan yang terjadi. 6. Carilah cahaya untuk mengamati kertas buram tersebut dengan cara Hasil percobaannya adalah keju, perkedel, roti pisang menjadi transparan, sedangkan nasi tidak transparan. Kesimpulannya, apabila bekas rekaman makanan tersebut terlihat transparan, berarti makanan tersebut mengandung lemak seperti keju, perkedel, pisang, dan roti. Sedangkan nasi tidak mengandung lemak karena warnanya tidak terlihat transparan. Baik, sudah disampaikan. Sekarang ada yang ngomong dari kelompok yang lain, ada yang ingin beri masukan. Apakah ada kekurangan dari hasil diskusi mereka? Siapa? Arif. Silakan, mic-nya dikasih ke Arif. Nah, yuk. Masukannya, apa ada yang kurang atau seperti apa? Silakan. saya akan menanggapi kelompok itu. Hasil percobaannya sudah bagus karena lebih baik tidak baik ulang. Pada kata-kata hasil percobaannya sudah bagus, hanya saja perlu ditambahkan imbuhan lah pada kata kerja di langkah-langkah percobaannya seperti itu. Ya,
Mungkin baik, terima kasih Ade masukannya. Mungkin ada dari kelompok yang lain memberikan masukan. Tidak ada. Beri aplaus untuk kelompok ini. Silakan duduk kelompoknya. Silakan duduk. Kemudian kelompok selanjutnya yang ingin mempresentasikan di depan. Siapa? Silahkan. Yuk, silakan. Pokoknya silakan. Nanti gantian ya, silakan maju. Silakan, ini mic-nya. Jadi biar suara kalian mendengar. Gantian ya. Yang itu, coba dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya ingin mempresentasikan tentang uji dan makanan. Judul uji akinium, tujuan menguji zat yang ada di dalam makanan secara kualitatif. Alat dan bahannya nasi, pisang, tepung tapioka, keju, perkedel, gula pasir, betadine, kertas gula. Langkah-langkah percobaan: 1. Siapkan lembar kertas untuk tempat alat. 2. Buatlah 6 kotak sebagai pemisah antara bahan yang diuji pada kertas diulang tersebut. 3. Letakkan bahan yang diuji pada masing-masing kotak. 4. Teteskan 2 atau 3 betadine pada bahan yang akan diuji. 5. Tunggu 1 atau 2 menit. 6. Setelah 1 menit, amati bahan yang telah dideteksi betadine. Hasil nasi, hasilnya biru berwarna pisang, merah coklat, keju hasilnya merah coklat, gula pasir hasilnya merah coklat, perkedel hasilnya biru coklat, tepung tapioka hasilnya biru coklat. Disiapkan ya kelompok yang lain terhadap kelompok yang siapa itu Akan menghasilkan warna Yaitu. hitam karena makanan tersebut mengandung amino. Pisang, keju, dan gula pasir dicampur atau dideteksi betadine akan menghasilkan warna merah coklat karena makanan tersebut tidak mengandung amino. Silakan, apakah dari kelompok yang lain ada ingin memberi masukan? Kelompoknya buka rumah. Yuk. Kasih kakinya. Hasil dari presentasi dari kelompok nasi bagus tidak bagus. Hanya saja untuk hasil sebaiknya dibuat tabel supaya lebih mudah membedakan hasilnya. Hasil diskusi dari kelompoknya Azuril sudah bagus. Hanya saja pada apa Corona? Tabel Pada hasilnya ya, pada hasil dibuat tabelnya ya. Jadi biar lebih mudah untuk membandingkan. Paham? Adakah dari kelompok yang lain beri masukan? Tidak ada. Kalau begitu beri aplaus untuk kelompok yang ini. Silakan duduk.
Ada kelompok lagi yang mau presentasikan? Kamu mau maju apa gimana? Maju. Oh, oke. Silakan presentasikan ke depan hasil diskusi bersama kelompoknya. Silakan. Mic-nya mana? Kasihkan mic. Yang lain silakan disimak. Jika ada kekurangan dari hasil diskusinya silakan diberi masukan. Ingat ya, masukan di sini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memperbaiki hasil diskusi. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan fungsi kandungan vitamin C. Tujuan menguji zat yang terkandung dalam makanan secara kualitatif. Kualitatif, oke. Bahan dari bahan. 1. Perbedaan jeruk. 2. Kondisi. Mau nggak kedengeran ya? Kurang dekat Kak. Herbivore. Hemaviton. 4. Betadine. 5. Sendok. 3 gelas. Dan dalam percobaan 1. Siapkan 3 gelas. 2. Berikan nama bahan yang akan diuji pada setiap gelas tersebut. 3. Tuangkan bahan yang akan diuji pada setiap gelas. 4. Tuangkan 1 ml betadine atau 20 tetes ke dalam 50 ml air pada gelas. Pertama, aduklah sampai merata dengan sendok. Masukkan 1 keping suncir ke dalam larutan betadine pada gelas pertama. Tuangkan 1 ml betadine atau 20 tetes ke dalam 50 ml air pada gelas kedua. Masukkan Jadinya pelan-pelan ya. Pelan-pelan Kak. Masukkan 1 sendok kecil air ke dalam larutan betadine pada gelas kedua. Ulangi sampai warna betadine menjadi bening atau minimal sama dengan warna air. Tuangkan 1 ml betadine ke dalam 50 ml air pada gelas ketiga. Masukkan 1 sendok kecil hemaviton ke dalam larutan betadine pada gelas ketiga. Ulangi sampai warna betadine menjadi bening atau sama dengan warna hemaviton. Simpulannya, hasil sudah tadi. Hasil. Hasil percobaan campuran air senja dan betadine yang dimulai berwarna merah kecoklatan berubah menjadi demi. Campuran 1 gelas ale-ale dan betadine hanya memudahkan sedikit warna betadine. Campuran 4 sendok teh hemaviton C1000 dengan betadine membuat warna betadine dan hemaviton C1000 sama. Hasil. Kemudian kesimpulannya. Betadine digunakan sebagai indikator Mic-nya mana dekat? Mic-nya mana? 10% yang setara dengan reaksi antara asam fosfat dalam karbonhidrat dengan digunakan menghilangkan warna dalam biologi. Semakin sedikit ekspektan betadine maka akan semakin sedikit kandungan kandungan. Disiapin masukannya untuk kelompok ini.
Semuanya dapat mengubah warna terbaik. Siapin ya, karena tidak masih ada kekurangan ini. Bentar, bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah ada masukan terhadap kelompok yang presentasi? Yuk, siapa? Ajung tangan dari kelompok yang mana yang yang mau memberikan masukan untuk presentasi teman yang depan. Siapa? Ajung tangan nak? Siapa? Buka. Buka Rama. Silakan diberikan mic-nya nak. Yuk. Hasil dari presentasi dari kelompok Siti Soleha sudah bagus. Menurut saya untuk hasil sebaiknya dibuat label supaya lebih mudah membedakan hasilnya. Oh baik. Masukan dari kelompok 1 dari tukar rumah. Jadi lebih baik untuk hasilnya nanti ditulis berupa kabel ya. Baik, untuk kelompok yang lain, apakah ada yang ingin memberi masukan? Kelompok 2, 3, kelompok 3, tidak ada. Baik, kalau seperti itu beri aplaus untuk kelompok yang tadi. Ada kelompok yang mau maju? Ya, kelompok ini. Nah, maju. Kelompok terakhir, silakan maju. Dipresentasikan hasil diskusi. Kelompok yang lain disimak ya. Nanti kalau misalnya ada masukan, silakan disampaikan. Yuk, silakan. Mic-nya kurang dekat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 Ya, silakan. mempresentasikan tujuan menguji tes yang terkandung dalam makanan secara kualitatif. Kelompok yang lain disimak ya Nak ya. Nanti diberi silakan berikan masukan atau tanggapan terhadap hasil diskusi temannya yang presentasi di depan Nak ya. Pada tanggapan nasi, pisang, keju, bunga lokal, pedas, gula pasir, Masukan iya, pertanyaan juga tidak apa-apa. kesabil, kos kurang. Tanggapan percobaan, siapkan lembaran kertas untuk tempat atas. Buatlah 6 kotak sebagai pemisah antara bahan yang diuji pada kertas bulan tersebut. Letakkan bahan-bahan yang akan diuji pada masing-masing kotak. Teteskan 2 sampai 3 deterjen pada bahan-bahan yang akan diuji. Tunggulah sampai 1-2 menit. Setelah 1 menit, mengamati keadaan bahan yang telah ditetes deterjen. Kesimpulan hasilnya nasi diberi ditambah pisang merah kecoklatan, keju merah kecoklatan, gula pasir merah kecoklatan, kedelai putih ditambah, tepung tapioka putih ditambah. Kesimpulan nasi tergabung dalam satu gambaran yang dicampur dicampur dengan berbagi karena menghasilkan bahan baru yang utama karena makanan tersebut mengandung kandungan bisa
yaitu Dr. Batir, Instruktur atau Delegasi dari Kedati akan menghasilkan layanan terbelakang karena makanan tersebut tidak mengandung kandung. Apa ada masukan atau tanggapan atau pertanyaan dari kelompok yang lain? Ayo siapa? Apa ada yang ingin beri masukan ataupun pertanyaan? Siapa? Joyce. Oke, Joyce. Silakan. Hasilnya sudah bagus, tapi pada Tetapi langkah ada yang kurang. 2 sampai 3 menit tadi itu sama ada nanti 2 sampai 3 tetesan di tadi. Tadi di sini apa? 2 sampai 3. Oke. Jadi untuk kata kerjanya itu diperjelas ya nak ya. Ya, diperjelas. Oke, terima kasih masukannya guys. Ada dari kelompok yang lain untuk beri masukan? Kelompok yang lain? Baik, Fuad. Warna apa saja yang sama? Oh, Fuad bertanya nak. Warna apa saja yang sama? Untuk kandungan makanan apa saja yang sama? 3 ditetesi betanik. Warnanya apa? Bahan makanannya apa? Kemudian warnanya apa? Silakan dijawab. Untuk merek perbakar, pisang, keju, gula pasir. Untuk bahan utama, nasi, bekas dokter. Bagaimana Tuan? Sudah jelas? Sudah jelas. Baik, dari kelompok yang lain tidak ada pertanyaan atau masukan? Sudah jelas? Baik, silakan duduk. Sekarang karena semua kelompok sudah maju untuk mempresentasikan, kita merefleksi hasil dari diskusi kalian. Dari hasil diskusi yang sudah disampaikan di depan, tadi memang Ibu mendengar ada beberapa kata kerja yang masih kurang tepat penggunaannya. Kemudian untuk kata bilangannya juga nak, jangan sampai salah nak ya. Teteskan 2 atau sampai 3, atau jangan menggunakan kata-kata masukkan 2 sampai 3. Masukkan dan teteskan beda ya. Jadi volumenya itu beda ya. Jika ibaratkan kalian membuat minuman, masukkan 1 sendok gula pasir, kemudian masukkan 1 mangkok gula pasir ke dalam gelas. Apakah rasanya sama? Tidak kan? Tentunya nanti, suatu hari nanti ketika kalian di rumah, ibu kalian menyuruh kalian untuk membuat minuman kamu misalnya. Bisa seperti Putri, tolong buatkan minuman ya untuk kamu. Gulanya berapa Bu? Ibunya bilang 1 sendok saja gulanya. Ternyata sama Putri dimasukkan 1 sendok 1 mangkok gula pasir. Bagaimana itu? Kalau seperti itu? Jebret seperti itu. Jadi inilah manfaat kalian menulis laporan teks percobaan. Ini bisa kalian aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian membuat atau melakukan percobaan. Jadi harus sesuai dengan prosedur. Kalau misalnya prosedurnya sudah sesuai, maka hasil yang didapat juga sudah sesuai. Ya, paham ya? Baik, karena mari kita beri aplaus untuk kalian sendiri. Sekarang Ibu akan bertanya
kepada kalian. Apa yang sedang kalian pelajari hari ini? Ajukan tangan, siapa yang bisa menjawab? Fuad, oke, Fuad. Silakan dipakai mic-nya Fuad. Apa yang sedang dipelajari hari ini Fuad? Menemukan teks laporan percobaan pada video yang sudah ditayangkan. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah di sini apakah pada pembelajaran ini ada yang paling kalian sukai, yang paling berkesan pada pelajaran ini? Pada pembelajaran kali ini, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apa? Coba aja tangan. Jangan tekan ya. Ayo yang lain. Apa? Arin, baik Arin. Apa yang kamu suka dari pembelajaran kita hari ini? Bisa nonton video. Oh, bisa nonton video. Oke, yang lain. Siapa lagi? Rasul, ayo. Bisa membuat hasil percobaan. Yang lain ada yang bisa beri pendapat juga? Tidak ada. Setelah tadi yang disukai, sekarang ibu tanyakan kebalikannya atau minnya. Ada tidak yang belum kalian pahami dari pembelajaran kita hari ini? Oke, Tiadi. Bikin dikasih Tiadi nak. Oke Tiadi, maaf. Zainal ya. Dan saya tidak paham saat menentukan kesimpulan. Saat menentukan kesimpulan saya masih kesulitan tuh. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Zainal? Silakan bagaimana cara membuat kesimpulan ini? Karena Zainal ini kesulitan melakukan kesimpulan. Jadi kesimpulan itu apa sih? Kesimpulan itu ditulis berdasarkan hasil percobaan. Kesimpulan itu ditulis berdasarkan hasil dari percobaannya Zainal. Bagaimana Zainal? Ada paham? Oke. Untuk yang lain, adakah yang tidak dipahami dari pembelajaran kita hari ini? Zainal Abidin ya. Jadi kebetulan Zainal Arifin sama Zainal Abidin ini kembar ya. Ya. Silakan Zainal Abidin. Saya tuh masih kesulitan menulis angka percobaan. Masih kesulitan dalam menulis angka percobaan. Ada yang bisa menjelaskan? Rasul. Silakan Rasul dijelaskan sama Zainal Abidin bagaimana cara membuat langkah-langkah percobaan. Langkah-langkah percobaan ditulis sistematis dengan berdasarkan yang ditulis. Langkah-langkah percobaan itu ditulis secara sistematis berdasarkan percobaan yang dilakukan. Seperti itu ya. Jadi kalimatnya agak belepotan ya nak ya. Ada pertanyaan yang lain? Ada yang belum dipahami? Tidak ada. Oke, tidak ada. Berarti untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar apa? Belajar apa Bu A? Menentukan teks informasi dari percobaan yang dibaca. Baik. Pada pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberikan materi tentang menyimpulkan tujuan. Jadi menyimpulkan strukturnya ya nak ya, dari teks percobaan yang dibaca. Setelah itu kalian mempresentasikan ke depan. Paham? Ada pertanyaan? Tidak ada. Untuk memberikan penguatan terhadap pemahaman kalian pada pembelajaran hari ini, Ibu ingin tahu sampai di mana kalian paham dengan materi kita hari ini. Ibu akan berikan konten, ini bisa dikerjakan di rumah. Jadi istilahnya sebagai oleh-oleh ya. Meskipun kalian tidak minta oleh-oleh, Ibu
Silakan ini nanti dikerjakan di rumah ya, di post-test untuk kalian. Ibu ingin tahu sampai di mana pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini. Dulu. Jadi itu adalah post-testnya ya, paham ya? Silakan dibaca dulu post-testnya. Mungkin ada pertanyaan yang tidak dipahami. Ibu ingin mengetahui sampai di mana. Ibu ingin mengukur kemampuan kalian sampai di mana pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini. Karena materi hari ini itu berkelanjutan pada pertemuan selanjutnya. Nah, jadi jika kalian tidak paham pada materi pertemuan hari ini, kemungkinan juga pertemuan selanjutnya kalian akan kebingungan seperti itu. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada ya? Jadi baik, untuk merilekskan tubuh kalian dan juga pikiran kalian, mari kalian hirup nafas panjang-panjang. Ya, keluarkan. Hembuskan, hirupkan lagi, hirup. Karena ya sudah selesai, post-testnya dikerjakan di rumah. Pertemuan selanjutnya nanti bisa dikumpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.